Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast STI Surakarta bersama saya Kori Farum di mata kuliah Ekonomi Kreatif. Nah, di minggu ini kita sudah masuk di pertemuan ke-6. Dan di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai model pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Langsung aja ya, capaian pembelajaran di minggu yang ke-6 ini adalah mahasiswa diharapkan agar mampu untuk memahami mengenai yang pertama fondasi model pengembangan ekonomi kreatif, kemudian pilar utama model pengembangan ekonomi kreatif, atap model pengembangan ekonomi kreatif, aktor utama penggerak ekonomi kreatif di Indonesia, serta peran dan pola interaksi aktor penggerak pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Jadi layaknya sebuah bangunan, model pengembangan ekonomi kreatif ini terdiri dari fondasi, kemudian ada pilar-pilar dan juga atap. Nah, di fondasi ini yaitu orang-orang kreatif. Jadi semakin banyak atau semakin meningkat orang-orang kreatif di Indonesia itu akan semakin memperkuat fondasi dari pengembangan ekonomi kreatif itu sendiri. Nah, kemudian ada juga pilar-pilar dalam pengembangan ekonomi kreatif nih. Yang pertama ada sumber daya, kemudian ada industri, ada pembiayaan, ada pemasaran, dan ada teknologi dan infrastruktur. Nah, kemudian fondasi dan pilar-pilar ini tidak akan bisa berinteraksi secara efektif apabila tidak didukung dengan kelembagaan yang menunjang interaksi antar aktor dari ekonomi kreatif itu sendiri, yaitu ada pemerintah, bisnis, intelektual, dan juga ada komunitas. Kita bahas satu-satu ya. Ini yang pertama ada fondasi model pengembangan ekonomi kreatif, yaitu ada orang-orang kreatif. Orang kreatif ini merupakan modal dasar pengembangan ekonomi kreatif. Menurut Richard Florida, orang kreatif memiliki strata yang disebut dengan strata kreatif atau creative class yang dapat menciptakan bentuk baru yang memiliki arti. Nah, dalam bukunya, Richard Florida ini menyatakan bahwa strata kreatif ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama itu ada inti super kreatif atau super kreatif core, dan yang kedua ada pekerja profesional kreatif atau kreatif profesional. Kalau inti super kreatif itu terdiri dari ilmuwan dan insinyur, profesor di universitas, pujangga dan pengarang cerita, kemudian ada seniman, entertainers, kemudian aktor, desainer, dan arsitek, pengarang cerita, dan lain-lain. Nah, kemudian di pekerja profesional kreatif ini pada umumnya orang-orang yang bekerja pada industri yang memiliki karakteristik knowledge intensif seperti industri berbasis teknologi tinggi, berbasis jasa layanan keuangan dan hukum, praktisi kesehatan dan teknikal, serta manajemen bisnis. Nah, kemudian dalam pilar-pilar utama model pengembangan ekonomi kreatif itu terdiri dari tadi sumber daya pendukung ya. Jadi sumber daya pendukung itu kan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya budaya, itu merupakan input yang dibutuhkan dalam penciptaan nilai tambah karya kreatif. Jadi sumber daya pendukung ini ada sumber daya alam maupun sumber daya budaya. Nah, kemudian ada industri. Industri ini merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang terkait dengan produksi, distribusi, pertukaran, serta konsumsi produk atau jasa. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang berperan dalam penyaluran dana kepada pelaku industri yang membutuhkan, baik dalam bentuk modal, ekuitas, maupun pinjaman atau kredit. Nah, pembiayaan ini bisa bersifat dari bank-bank konvensional maupun non-konvensional. Seperti itu. Kemudian yang pilar keempat ada pemasaran. Jadi karya kreatif akan bernilai ekonomi bila menemukan pasarnya. Untuk menemukan pasar bagi industri kreatif diperlukan riset pasar tentang selera pasar dan teknik pemasaran yang efektif, sehingga karya kreatif tersebut dapat diterima pasar dengan nilai yang tinggi. Nah, yang terakhir, pilar yang terakhir ada teknologi dan infrastruktur.
Teknologi dapat didefinisikan sebagai suatu entitas baik material dan non-material yang merupakan aplikasi penciptaan dari proses mental atau fisik untuk mencapai nilai tertentu. Nah, tantangan yang tidak kalah penting adalah penyediaan infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur fisik seperti jalan, tetapi juga infrastruktur non-fisik seperti akses internet. Seperti itu. Kemudian ada atap model pengembangan ekonomi kreatif. Nah, jadi dalam model pengembangan ekonomi kreatif, pilar-pilar yang ada itu dipayungi oleh kelembagaan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif itu sendiri. Nah, kelembagaan itu apa sih? Kelembagaan itu adalah norma, nilai, peraturan, dan perundangan hukum yang mengatur interaksi para pemangku kepentingan dalam sektor ekonomi kreatif, serta termasuk di dalamnya lembaga-lembaga yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif. Nah, tadi juga ada aktor-aktor utama dalam penggerak ekonomi kreatif di Indonesia. Ini yang pertama ada intelektual. Jadi, intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, menggagas, dan menyoal dan menjawab persoalan tentang bagaimana gagasan itu. Kemudian ada wirausahawan. Wirausahawan ini merupakan aktor penting dalam pengembangan ekonomi kreatif. Wirausahaan akan mengambil risiko untuk memperkenalkan karya kreatif baru di pasar baik lokal maupun global. Nah, aktor yang ketiga ada pemerintah. Jadi, pemerintah ini didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki otoritas untuk mengelola suatu negara. Nah, sebagai sebuah kesatuan politik atau aparat atau alat negara yang memiliki badan yang mampu memfungsikan dan menggunakan otoritas atau kekuasaannya. Nah, kemudian yang terakhir ada komunitas. Jadi, komunitas kreatif didefinisikan sebagai kelompok sosial dari orang-orang kreatif yang berbagi lingkungan, memiliki kesamaan maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, dan sejumlah kondisi lain yang serupa dan saling berinteraksi. Nah, jadi pola interaksi antar penggerak pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia ini mengikuti pola interaksi aktor dalam teori triple helix ya. Tapi kalau di triple helix itu kan hanya ada tiga aktor utama. Nah, kalau di Indonesia ini model pengembangan ekonomi kreatif ini memasukkan aktor keempat yang juga tidak kalah penting dalam pembangunan ekonomi kreatif, yaitu komunitas yang dan melengkapi akademisi dan intelektual. Jadi selain ada pemerintah, kemudian ada pelaku usaha atau bisnis, ada akademi. Nah, kalau di Indonesia ini sendiri aktor penggerak ekonomi kreatifnya juga yaitu komunitas itu. Nah, ini ada peran dan pola interaksi aktor penggerak pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, ada intelektual, peran utama intelektual itu yang pertama ada mendorong penciptaan SDM kreatif, kemudian penggerak pengembangan, pemanfaatan dan distribusi pengetahuan, serta penggerak utama dalam meningkatkan apresiasi dan literasi terhadap kreativitas. Kemudian ada peran utama komunitas ini sebagai wadah berbagi pengetahuan, wadah pengembangan jejaring kreatif, wadah ekspresi dan eksplorasi kreativitas. Kemudian ada peran utama pemerintah itu ada sebagai regulator, fasilitator, konsumen, investor, dan hubungan agensi. Kemudian ada peran utama pemerintah itu yang pertama penggerak pengembangan industri, kemudian penciptaan pasar, barang, dan jasa kreatif, kemudian pendorong penelitian dan pengembangan, kemudian membentuk komunitas dan wirausaha kreatif. Nah, ini ada juga output kolaborasi. Yang pertama ada kelembagaan yang kuat, kemudian karakteristik dan jati diri bangsa, kemudian rasa cinta tanah air dan bangsa, kemudian ada persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang terakhir ada kualitas hidup masyarakat. Nah, itu tadi materi kita terkait dengan materi di pertemuan ke-6 ini. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, bisa melalui Zoom, LMS, atau di Google Classroom gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.